Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 15 lebih 20 menit guys, masih di tanggal yang sama ya, 5 Januari 2023. Oke guys, kita langsung update ya untuk global crypto market cap, di mana saat ini masih belum ada perubahan yang cukup signifikan ya. Dengan perubahan di merah di 0,08% ya. Begitu juga dengan Bitcoin turun di 1,18% guys. Begitu juga dengan Ethereum turun di 0,95%, BNB juga turun di 0,04% guys dalam waktu 24 jam ini. Dan untuk Solana makin turun lagi ya di 5,96% setelah tadi pagi itu sekitar 4% kalau nggak salah ya. Dan secara rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakan harganya mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Jadi rata-rata masih merah ya. Selanjutnya kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat dari chart di sini masih merah guys setelah pergantian candle tadi pagi, dan kalau menurut saya sih ini wajar ya. Karena biasanya kalau setelah pergantian candle itu akan merah dulu sebelum meneruskan untuk tren naiknya guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk update-nya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin ini, apakah akan lanjut turun atau justru akan meneruskan tren ya untuk naik dan coba retest lagi di area ungu ini guys. Nanti kita akan coba updatekan. Dan sekarang kita langsung aja ya menuju ke informasi yang pertama. Informasinya diambil dari newsbtc.com ya. Di sini diinformasikan bahwa token BONG ini menjadi gila ya dengan kenaikan lebih dari 200% guys dalam 24 jam terakhir. Dan apakah ini menjadi tanda bahwa Solana ini bisa terselamatkan guys? Karena token BONG ini merupakan bisa dibilang seperti Shiba Inu atau Dogecoin-nya di jaringan Solana guys. Nah, ini menarik ya. Jadi ekosistem Solana mendapati dirinya dalam masalah setinggi lutut yang disebabkan oleh ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan ya atas koneksinya dengan pertukaran kripto FTX yang telah bangkrut kemarin guys. Dan setelah runtuhnya exchange FTX kemarin, ekosistem telah berusaha menjauhkan diri dari mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried dengan Messari bahkan merilis ikhtisar terperinci tentang ekosistem dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh ledakan kembali pada 15 Desember. Tetapi sebuah proyek baru bernama BONG telah menjadi berita utama ya beberapa hari terakhir, dan harganya melonjak serta memberi Solana kelonggaran untuk selamat datang dari masalah yang harus ditanggungnya guys. Kemudian apa itu BONG dan apa yang dapat dibawa ke ekosistem Solana? Menurut situs resmi dari BONG, BONG adalah singkatan dari komunitas Solana yang membuat ekosistem Solana hebat sejak awal ya. Dan ini adalah koin anjing Solana pertama guys untuk rakyat dan oleh rakyat. Kontributor BONG bosan dengan tokenomics Alameda yang beracun dan ingin membuat meme coin yang menyenangkan di mana setiap orang mendapat kesempatan yang adil, kata situs web resmi dari BONG ini guys. Hal ini tentu saja mengenai komunitas Solana dan dunia kripto secara keseluruhan ya, karena token sekarang naik 214% guys dalam 24 jam terakhir. Sebuah tweet baru-baru ini yang dibuat oleh Solana Legend, salah satu pendiri Frictionless Capital, menunjukkan bahwa meme coin mendorong penggunaan Solana dengan blockchain mencatat 3.300 transaksi per detik. Metrik tersebut membuktikan ya bahwa Solana sebagai Ethereum killer tidak mati guys, dan masih memiliki komunitas yang bullish ya untuk mendukungnya. Dengan token yang memiliki tingkat pembakaran yang mengesankan dan bursa utama yang mencantumkannya untuk perdagangan terbuka, token BONG sekarang membuat nama untuk dirinya sendiri guys. Harapannya tinggi ya untuk koin meme anjing ini. Misalnya banyak yang bertanya akankah itu menyelamatkan Solana dari kepunahan. Tapi guys, white paper dari token BONG ini tidak jelas ya, dan hasilnya ini sangat ekstrim. Jadi meskipun meme coin baru yang panas ini ya memimpin muatan untuk Solana pada tahun 2023, itu bukannya tanpa kebingungan ya. Dan white paper mereka sendiri sangat kabur, hanya merinci distribusi 100 triliun token ke berbagai pihak. Menurut data dari Orca, pembuat pasar otomatis likuiditas on-chain Solana, BONG memiliki tingkat yang sangat tidak berkelanjutan ya, lebih dari 1% per jam hanya untuk menyediakan likuiditas. Meskipun ini mungkin hanya dalam jangka pendek untuk menarik modal tambahan dari investor di komunitas guys. Meskipun 50% dari total pasokan token BONG telah ditayangkan ya atau dirilis, ini investor mungkin waspada terhadap setengah sisanya yang dipegang oleh kontributor awal. Untuk mengatasi ketakutan ini, kontributor awal proyek memiliki periode vesting 3 tahun, yang berarti bahwa token yang dialokasikan untuk mereka terkunci ya sampai periode 3 tahun ini selesai. Penting untuk diakui ya dorongan para kontributor untuk memberikan kekuatan kembali kepada komunitas Solana. Namun, bagaimana mereka akan melakukannya belum dinyatakan dengan jelas ya dalam white paper
token BONG ini, meskipun BONG tentu saja memiliki efek positif pada harga Solana. Masih harus dilihat ya apakah proyek ini benar-benar akan memenuhi hype yang mengelilinginya. Kita lihat aja nanti guys. Dan buat teman-teman semua yang mungkin tertarik ya untuk kita bahas tentang token BONG, kalau di sini dibilangnya sebagai token meme anjing pertama di Solana, nanti kalian bisa request di kolom komentar guys. Dan menurut saya sih bukan token pertama ya untuk token anjing, khususnya untuk token meme ya di Solana sebenarnya sudah banyak banget. Cuman mungkin yang lagi hype itu token BONG ini guys. Jadi wajar lah ya. Nanti kalian tulis aja di kolom komentar ya jika tertarik untuk kita bahas secara detail di segmen bedah token. Kita lanjut untuk informasi berikutnya. Di sini diinformasikan guys bahwa tim Shiba Inu sedang berusaha ya untuk membersihkan udara menjelang peluncuran Shibarium versi betanya guys. Jadi Shiba Army menyaksikan beberapa peningkatan ya pada tahun 2022 ini. Namun peluncuran Shibarium bukan salah satunya guys. Jadi peningkatan lapisan kedua untuk jaringan Shiba ini merupakan perkembangan yang sangat dinanti-nantikan guys. Setelah berlarut-larut, testnet beta untuk publik diperkirakan akan diluncurkan pada tahun 2023 ini. Dalam serangkaian tweet, jaringan menegaskan bahwa hal itu mungkin terjadi lebih cepat daripada nanti guys. Jaringan memulai dengan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Shiba Army. Setelah ini, serangkaian rumor ditegur. Sejumlah spekulasi mengenai partisipasi token lain di jaringan Shiba mulai muncul ya ke permukaan sebelum rilis Shibarium ini guys. Token BON adalah token utilitas yang akan digunakan untuk membayar biaya gas menurut jaringan Shiba Inu. Jaringan menulis tidak ada token lain yang diperlukan untuk beroperasi dalam protokol. Akibatnya harga token BON mengalami lonjakan yang besar guys pada waktu pers ini, dan aset tersebut telah bergerak melampaui $1 ya setelah lonjakan harian 10%. Seperti yang terlihat ya pada grafik di atas ini guys, lonjakan ini dicapai setelah pembaruan tentang Shibarium guys. Naiknya cukup signifikan ya untuk token BON. Shibarium sedang dikembangkan hanya untuk Shiba Inu. Seiring dengan ekspektasi ya, feud yang di sekitar Shibarium juga mulai meningkat guys. Terlepas dari kenyataan ya bahwa jaringan Shiba Inu sedang mengembangkan pembaruan, keterlibatan jaringan lain telah berkali-kali muncul ke permukaan guys. Menepis klaim apapun, jaringan Shiba menulis. Lebih jauh lagi dan untuk memperjelasnya, Shibarium telah dikembangkan untuk SHIB token dan bukan demi proyek lain yang mengklaim kepemilikan atau spekulasi seputar ketergantungan operabilitasnya pada token lain guys. Selain itu, jaringan menunjukkan bagaimana lapisan ini terutama milik komunitas dan beberapa terus mengutuk jaringan karena menggoda dan tidak meluncurkan Shibarium. Namun, beberapa yang lain juga berspekulasi bahwa rilis Shibarium bisa jadi sudah dekat. Sementara itu, token BON menyaksikan lonjakan, Shiba Inu tidak mengantongi keuntungan besar ya. Dan pada waktu pers, aset tersebut diperdagangkan seharga $0,00008386 guys, dengan kenaikan harian 1,71%. Info selanjutnya masih berhubungan dengan token BON ataupun Shibarium ini guys, di mana token BON ini akan dijadikan sebagai satu-satunya token ya di Shibarium. Diambil dari U.Today ya. Jadi peluncuran solusi Shibarium yang sangat dinanti-nantikan sudah dekat dan anggota komunitas Shiba Inu berdengung ya dengan kegembiraan saat mereka menunggu peluncurannya. Pengembang baru-baru ini membuat pengumuman yang mengenai rumor tentang token lain yang diduga diperlukan untuk memanfaatkan jaringan baru ini. Dan token BON adalah akan tetap menjadi satu-satunya token yang diperlukan untuk biaya gas dan penggunaan ketika datang ke Shibarium guys. Tim menegaskan kembali ya bahwa solusi layer 2 adalah milik komunitas Shiba Inu dan menekankan fondasi yang kuat untuk berinovasi sambil membina ekosistem Shiba Inu. Pengembang mengatakan bahwa pengguna harus mengawasi pengumuman resmi dan menghindari informasi yang salah dari pihak luar. Seperti dilansir dari U.Today, token BON menguat lebih dari 10% ya selama seminggu terakhir ini guys. Dan seperti yang dilaporkan oleh U.Today juga, Satoshi Kusama, pengembang utama untuk proyek kripto Shiba Inu, baru-baru ini juga mengumumkan bahwa ia dan timnya mengadakan pertemuan ya dengan pengembang dari Unification Foundation untuk menyelesaikan dan meluncurkan solusi layer 2 yang sangat dinanti-nantikan ini. Kemudian untuk tim Kusama sekarang sedang sibuk guys untuk menyelaraskan onboarding dan juga menyelesaikan Shibarium sebelum rilis resminya. Peningkatan dalam ekosistem Shiba Inu ini akan memberikan transaksi yang lebih cepat kepada pengguna dengan biaya yang lebih rendah sambil menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Jadi kita tunggu aja nanti untuk perkembangan terbaru ya dari Shibarium ini, kira-kira tepatnya kapan untuk peluncurannya nanti kita akan update lagi guys. Dan jika ada nanti untuk perkembangan terbaru khususnya untuk info dari Shibarium ini kita akan infokan ya secara
cepat di sini guys, sehingga nanti buat teman-teman semua yang menjadi Shiba Army akan mendapatkan info terbaru dari kita guys. Oke, kita lanjut aja untuk info berikutnya ya. Dan di sini dilansir dari watcher.guru ya. Dan informasinya berhubungan dengan negara kita guys, yaitu Indonesia, di mana Indonesia akan segera meluncurkan bursa kripto nasional pada tahun 2023 ini guys. Indonesia telah mereformasi peraturan kripto selama beberapa bulan terakhir, dan regulator kini telah mengumumkan ya rencana mereka untuk meluncurkan bursa kripto nasional pada tahun 2023. Negara Asia saat ini sedang berada di tengah-tengah pengalihan kekuasaan regulasi ya dari komoditas ke otoritas sekuritas. Platform ini akan didirikan sebelum pendelegasian tanggung jawab. Pertukaran kripto bagian dari reformasi keuangan Indonesia yang lebih luas. Untuk saat ini, aset digital diperdagangkan bersama kontrak komoditas di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Pelaksanaan tugas Kepala Badan Didit Nurdiatmoko mengonfirmasi pada hari Rabu ya bahwa OJK akan mengambil alih kekuasaan regulasi atas aset selama 2 tahun ke depan, di mana pada saat itu bursa kemungkinan akan didirikan guys. Langkah tersebut merupakan bagian dari reformasi keuangan yang lebih luas yang diluncurkan oleh Indonesia ya pada bulan Desember tahun lalu. Dan terlepas dari ketidakstabilan makro, investor telah berbondong-bondong masuk ke pasar kripto guys. Bloomberg mencatat bahwa ada 16 juta investor kripto di Indonesia ya dalam 11 bulan pertama tahun ini guys. Dan untuk konteksnya, jumlah yang sama mencapai 11,2 juta pada akhir tahun 2021. Namun, volume perdagangan tetap tidak menarik guys, mengilustrasikan angka-angka tersebut di laporan itu mencatat guys. Nilai perdagangan menyusut menjadi sekitar 300 triliun rupiah atau sekitar 19,2 miliar dolar ya selama periode itu. Sebagian kecil dari 859 triliun rupiah yang terlihat pada tahun sebelumnya guys. Saat ini dilaporkan pada 383 aset kripto dan 10 koin lokal yang bisa diperdagangkan di Indonesia. Secara paralel, 151 aset dan 10 koin lainnya sedang ditinjau oleh BAPEPTI. Indonesia juga telah membuat langkah maju di depan CBDC guys. Pada kuartal keempat 2022, Bank Sentral meluncurkan buku putih atau white paper ya tentang mata uang digital untuk rupiah, dan Bank Indonesia atau BI mengikuti jejak bank-bank sentral lain di seluruh dunia yang telah mencoba dan menguji mata uang digital bank sentral mereka sendiri guys. Jadi kita nantikan guys untuk bursa yang akan diluncurkan secara resmi ya dari pemerintah ini, apakah bisa bersaing dengan bursa-bursa ataupun exchange-exchange yang sudah ada, dan tentu saja kita harapkan akan lebih banyak manfaat lagi ya yang bisa kita dapatkan jika dibandingkan dengan exchange yang sudah ada ini guys. Oke. Jadi menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya untuk pendapat kalian. Kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.